Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fluida statik. Nah, di sini nanti ada latihannya, ada contoh soalnya. Silakan kalian simak baik-baik. Dan latihannya silakan kalian kumpulkan lewat GCR. Oke, di subbab yang pertama kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis dan apa contohnya tekanan hidrostatis. Oke, kita masuk ke tekanan hidrostatis. Nah, Ibu mau kasih contoh dulu ke kalian. Menurut kalian, pada saat kalian berenang, apa aspek yang tersulit menurut kalian? Apakah mengambang? Apakah meluncur? Apakah menyelam? Oke. Nah, menyelam itu merupakan aspek berenang yang paling sulit. Kenapa? Karena pada saat kita berenang, badan kita seolah-olah akan terangkat. Iya kan? Nah, pada saat kita berenang, badan kita seolah-olah terangkat, kita membutuhkan usaha yang lebih besar lagi untuk mencapai dasar kolam. Nah, apalagi kalau kita berenangnya di laut. Yang pasti, tekanan air laut, kalau misalkan lebih dalam, tekanan air laut itu akan semakin tinggi. Nah, kenapa pesawat yang jatuh ke laut itu akan hancur atau akan pecah di dasar laut? Karena tekanan air laut itu semakin dalam, semakin besar. Paham ya sampai di sini? Itulah dinamakan tekanan hidrostatis atau tekanan air laut atau tekanan air. Oke. Nah, tekanan hidrostatis dinyatakan dengan persamaan P sama dengan W per A. Nah, W ini bisa diubah jadi M dikali G per A. Oke. Jika volume zat cair dalam bejana V, massa zat cair dapat diganti dengan persamaan M sama dengan Rho kali V, M sama dengan, oke, V itu rumusnya A dikali H, oke, jadi M sama dengan Rho A H. Sehingga tekanannya menjadi pH sama dengan Rho AHG, dilihat tabelnya, bejana itu tingginya H, luarnya PO, tekanannya P. Oke, maka sama dengan Rho AHG per A. Ibu yang di blok merah ini, A sama A itu hilang, jadi pH sama dengan Rho HG. Paham sampai di sini? Semua rumus ini, yang pH sama dengan Rho AHG per A ini merupakan tabel dari bejana ini. Tingginya H, ada gaya gravitasinya G, lalu ada A, lalu ada Rho. Rho itu adalah massa jenis airnya. H itu ketinggiannya, G itu gaya gravitasi, dan A itu luas penampang atau luas dari bejana. Oke, A ketemu A itu habis jadi Rho GH. Jadi pH sama dengan Rho GH. Ini rumusnya. Rho GH. Lanjut ke gaya berat. Gaya berat F sama dengan Rho GHA. Itu rumusnya. Untuk tekanan di udaranya, P sama dengan PO plus pH. pH-nya tadi sudah dijelaskan. Rumusnya Rho GH, lalu P sama dengan PO plus Rho GH. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang pH itu rumusnya dapatnya dari mana. Silahkan disimak baik-baik. Oke, kita masuk ke hukum utama hidrostatis. Di hukum utama hidrostatis itu rumusnya Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Dari mana, Bu, rumus ini? Oke. Ibu jelaskan, rumus Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2 itu
awalnya dari tabung yang bentuknya U atau pipa yang bentuknya U. Maka tekanannya ada PA sama dengan PB atau tabung 1 dengan tabung 2. Oke. Untuk tekanan 1 itu PO sama dengan PO plus rho 1 GH1. Untuk di tekanan kedua atau tabung kedua itu PO plus rho 2 GH2. Ingat, karena tekanan udara luar pada permukaan kedua tabung itu sama, sehingga persamaannya tinggal rho 1 GH1 sama dengan rho 2 GH2 atau PO-nya kita hilangkan. Oke ya, paham ya untuk rumus ini? Hukum utama hidrostatis itu ada tabung yang bentuknya U. Oke, maka rumusnya rho 1 GH1 sama rho 2 GH2. Untuk manometer terbuka, itu rumusnya P sama dengan PO plus rho GH. Oke. Untuk manometer tertutup atau tabung tertutup, itu rumusnya P sama dengan rho GH. Ingat ya, untuk tabung terbuka, rumusnya P sama dengan PO plus rho GH. Kenapa dia ada PO-nya? Karena ada karena ada tekanan udaranya. Karena dia nggak ditutup kan, berarti ada tekanan udaranya. Contohnya seperti gelas, kalau kalian buka itu ada tekanan udaranya. Lalu ada manometer tertutup atau tabung tertutup, rumusnya P sama dengan rho GH. Kenapa dia nggak ada PO-nya? Karena dia tidak ada tekanan udara luarnya. Paham ya? Untuk manometer terbuka dan manometer tertutup. Contohnya mudah sekali seperti gelas. Kalau kalian buka yang berisi air, berarti itu ada tekanan udara luarnya. Kalau kalian tutup gelas itu, maka tidak ada tekanan udara luarnya. Paham ya sampai di sini? Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah ikan berada dalam kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter pangkat 3 dan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar? Oke, yang pertama diketahui dulu. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, lalu H-nya 10 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya berapakah tekanan ikan tersebut. Penyelesaian, P sama dengan rho GH, P sama dengan 1000 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Paham ya untuk contoh soal. Oke, kita masuk ke latihan. Silakan latihannya kalian kerjakan dan kalian kumpulkan lewat GCR. Tolong sekali latihan yang setiap Ibu kasih itu tolong dikerjakan. Dan setiap latihan itu pasti Ibu nilai dan Ibu masukkan ke nilai rapot. Ingat ya, ke nilai rapot. Oke, nomor 1. Dalam bejana terdapat 2 liter zat cair yang bermassa jenis 0,8 gram per cm kubik. Jika luas dasar bejana 25 cm kuadrat, tentukanlah tekanan hidrostatis dan gaya hidrostatisnya. Jadi, nomor 1 ini kalian hanya mencari tekanan dan gaya hidrostatisnya. Lalu nomor 2, sebuah bejana berisi air dan minyak yang tidak tercampur dengan tinggi masing-masing 15 cm. Ingat, dia tidak tercampur, ada air dan minyak, dia tidak tercampur. Nah, masing-masing tingginya 15 cm. Minyak 15 cm, air 15 cm. Nah, setelah itu, kubus yang terbuat dari kayu dengan panjang rusuk 10 cm dan bermassa 950 gram dimasukkan ke dalam bejana. Jika massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik, hitunglah tinggi kubus dalam air dan bejana tersebut. Kalian mencari tinggi kubus tersebut.
Oke, nomor selanjutnya, sebuah pipa U terbuat dari kaca, mula-mula diisi raksa, kemudian pada salah satu kolom tabung atau salah satu tabungnya diisi minyak. Jika massa jenis raksa itu 13,6 gram per cm dan massa jenis minyak itu 0,8 gram per cm kubik, hitunglah tinggi minyak dan selisih tinggi minyak dengan raksa pada keduanya jika ketinggian raksa itu 1,25 cm. Nah, untuk menghitung nomor 3, ini menggunakan rumus hukum kekekalan hidrostatis atau hukum hidrostatis, di mana PA sama dengan PB. Ingat, di sini tidak ada gaya gravitasi. Oke, jadi dia menggunakan rho minyak H1 sama dengan rho raksa H2 atau gaya gravitasinya sama. Jadi rho minyak dikali H1 sama dengan rho raksa dikali H2. Oke, rho minyak itu 0,8 dikali H1 sama dengan rho raksa itu berapa? Oke, ketinggian raksa itu berapa? Tinggal dicari, silahkan kalian cari H1-nya atau H minyaknya. Lalu mencari selisihnya delta H sama dengan H1 dikurang H2. Lanjut nomor 4. Sebuah manometer terbuka berisi air yang dihubungkan dengan ruangan berisi gas. Jika selisih permukaan air dalam kedua kaki manometer 15 cm dan tekanan udara luarnya 1 atm, nah 1 atm itu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hitunglah tekanan gasnya. Oke, di sini kalian menggunakan rumus manometer terbuka. Ingat, manometer terbuka P sama dengan PO plus rho GH. Lalu nomor 5, itu menggunakan rumus manometer tertutup. Oke, manometer tertutup itu rumusnya rho G, rho GH. Terima kasih semuanya. Silakan latihannya kalian kumpulkan lewat GCR. Tolong disimak videonya dan kerjakan latihannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.